Halo Kak Tio. Kak Roy, apa kabar? Baik, luar biasa. Baik juga, Tentu sehat-sehat ya. Ya, puji juga Tuhan. adik-adik di rumah tentu sehat dan baik ya. Oh iya, Hari ini kita ngomong apa ini? ini nih tadi malam kita sudah habis mewarnai ini. Nah, gapuranya gapura bagus ya? banget nih. Dalam rangka apa ini? Nah, dalam rangka kita akan menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia. Nah, tentunya adik-adik di rumah harus dalam keadaan semangat. Ya, betul. Ya. Puji Tuhan ya. Nanti ada Bentar banyak lagi kita lomba akan merayakan tentunya di kemerdekaan. 17-an tahun ini ada banyak lomba. Nah, sebelumnya kita akan beribadah dulu kepada Tuhan dan kita mengajak adik-adik di rumah untuk beribadah. Kita menaikkan Mari pujian adik-adik Selamat Pagi semuanya. Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Baik adik-adik, kita akan berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, sama-sama kita berdoa untuk memulai ibadah kita. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, berterima kasih untuk hari yang baru Tuhan berikan bagi kami. Dan saat ini kami akan memulai ibadah kami mau memuji Tuhan, berkati kami semua, biarlah kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami buka ibadah kami dengan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Tentunya adik-adik di rumah sudah siap untuk memuji Tuhan. Ayo semua kita berdiri semua memuji Tuhan dengan penuh semangat. Tapi Dulu Kak, kita ajak adik-adik dulu Kak. Oke, buat ayo ikutan. anak-anak Mari kita adik-adik sini. bersama memuji Tuhan. Ialah kita bersuka cita pagi hari ini untuk memuliakan Tuhan. Haleluya. Yesus pokok
dalamnya, pastikan berbuah. Yesus cintaku, ku cintakan. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cintakan. Tinggallah di dalamnya, oh, oh, tinggallah di dalamnya, oh, oh, tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Yesus pokok kita caranya, tinggallah di dalamnya, oh, oh, tinggallah di dalamnya, oh, oh, tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Yesus cintaku, ku cintakan. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cintakan. Tinggallah di dalamnya, oh, oh, tinggallah di dalamnya, oh, oh, tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Yesus cintaku, ku cintakan. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cintakan. Tinggallah di dalamnya, oh, oh, tinggallah di dalamnya, oh, oh, tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Puji Tuhan, Tuhan Yesus sangat baik buat kita semua karena Dia adalah sahabat terbaik buat kita. Kita memuji Tuhan, Yesuslah sahabatku. Haleluya. Yesuslah sahabatku, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus teman baikku, kemana ku pergi selalu bersamaku. Haleluya, aku sangat merindukannya. Haleluya, Yesus cintaku, Yesuslah sahabatku. Yesuslah sahabatku, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus teman baikku, kemana ku pergi selalu bersamaku. Haleluya, aku sangat merindukannya. Haleluya, Yesus cintaku, Yesuslah sahabatku. Aku sangat merindukannya. Haleluya, Yesus cintaku, Yesuslah sahabat. Haleluya, aku sangat merindukannya. Haleluya, Yesus cintaku, Yesuslah sahabatku. Oh, 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 Puji Tuhan,
Tuhan memberikan sukacita buat kita semua. Karena itu kita mari memuji Tuhan kembali. Dalamnya hatiku jadikanlah. Haleluya. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar terus. Ya Yesus, berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar terus. Ya Yesus, berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Haleluya, 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 mari nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar terus. Ya Yesus, berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar terus. Ya Yesus, berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Haleluya, 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 mari nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. Haleluya, 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 mari nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. Haleluya, 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 mari nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ku ingin dengar cerita. Mari adik-adik, mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Ku ingin dengar cerita tentang kemuliaan Tuhan. Biarlah cerita ini tertanam dalam hatiku selamanya. Ku ingin dengar cerita tentang kemuliaan Tuhan. Biarlah cerita ini tertanam dalam hatiku selamanya. Ku ingin dengar cerita tentang kemuliaan Tuhan. Biarlah cerita ini tertanam dalam hatiku selamanya. Haleluya. 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 Mari adik-adik semuanya,
Kita lipat tangan, kita tutup mata, dan kita berdoa. Haleluya Yesus, haleluya. Segala puji syukur hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih oleh karena kebaikan-Mu Tuhan. Sebagaimana kami ada, adik-adik dimanapun mereka berada Tuhan, kami masih diberikan kesempatan untuk kami beribadah kepadamu Tuhan, walaupun melalui ibadah sekolah minggu online ini Tuhan. Kiranya Tuhan, Kau menyertai kami semua Tuhan, adik-adik sekalian ini Tuhan, di dalam mereka, kehidupan mereka, di dalam mereka, usaha mereka untuk mengenal Engkau Tuhan secara pribadi dalam kehidupan mereka, melalui setiap kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan, Kau menolong adik-adik ini Tuhan untuk mengerti dan mengenal Engkau secara pribadi Tuhan. Berkati juga hamba Tuhan yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau hikmat marifat daripada-Mu Tuhan, menyertai setiap guru-guru yang akan mengajar Tuhan, kiranya boleh menjadi berkat bagi kehidupan anak-anak-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami membuka hati kami semuanya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu, dan kami alaskan doa ini Tuhan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kembali lagi bersama dengan saya, Kak Willy. Di tempat ini kita akan bersama-sama belajar tentang firman Tuhan. Tapi sebelumnya, Kakak ingatkan, persiapkan Alkitab kita, karena kita akan ada beberapa pembacaan ayat yang tentunya di setiap sekolah minggu kita harus sediakan Alkitab kita, karena Alkitab adalah firman Tuhan yang akan menuntun setiap langkah kita. Ya, pada pagi hari ini tentunya juga Kakak harap bahwa semuanya dalam keadaan baik-baik, semuanya dalam keadaan sehat, dan kita bersama-sama rindu firman Tuhan membentuk kehidupan kita, firman Tuhan menjadi pedoman dan langkah hidup kita. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema hidup yang berharga. Mari kita semuanya bersama-sama buka Alkitabnya di dalam surat Efesus. Ya, surat Efesus pasal yang kedua ayat yang 10. Ya, kita akan baca bersama-sama. Surat Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Kita akan baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. 2, 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ada sebuah kalimat, sebuah frasa di depan yang menjelaskan bahwa karena kita ini buatan Allah. Nah, tentunya biasanya yang namanya produk ciptaan, produk yang dibuat itu selalu mengidentifikasi dari siapa yang membuatnya. Misalnya, kalau adik-adik membeli barang tertentu, produk tertentu, misalnya handphone, gadget, ataupun apapun, selalu suka, ini made in mana? Ini buatan merek apa ya? Seperti itu. Karena kita punya mindset, kita punya pemikiran bahwa barang atau gadget dengan produk-produk tertentu memiliki kualitas, memiliki standar atau memiliki spesifikasi yang sesuai dengan keinginan kita. Nah, tetapi di sini diingatkan kembali bahwa kita ini adalah buatan Allah, yang artinya kita benar-benar sesuatu yang spesial. Jika seandainya produk-produk tertentu tadi itu memiliki ketahanan uji dalam bidang tertentu, terlebih lagi kita adalah buatan Allah, yang artinya kita ini spesial, kita ini sesuatu yang sangat-sangat berharga dan sesuatu yang mulia dalam pandangan Tuhan. Nah, namun tidak dikurangi ataupun tidak dimungkiri bahwa banyak sekali kadang-kadang bagaimana kita tidak menyadari bahwa kita benar-benar ada di dalam ataupun menyadari bahwa kita adalah buatan Allah. Untuk memahami bagaimana kita dapat hidup, ini adalah hidup yang berharga, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah desain Allah pada manusia. Coba kita buka bersama-sama, yang tentunya sudah menjadi ayat yang mungkin sering kita hafal, yang kita tahu bersama-sama dalam Kejadian pasal yang pertama. Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Ya, perhatikan Alkitabnya. Kejadian pasal pertama ayat yang ke-26. 2, 3. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara,
dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Pada bagian yang pertama dalam ayat ini, jelas-jelas dikatakan bahwa Allah menjadikan manusia sesuai dengan ataupun menurut gambar dan rupa kita. Yang artinya ada sifat, ada karakter Allah, ada sesuatu yang ditaruh ataupun sengaja Tuhan tanamkan dalam kehidupan manusia. Ya, kita tahu bahwa manusia adalah makhluk yang mempunyai akal budi, makhluk yang mempunyai perasaan, makhluk yang mempunyai emosi. Sehingga manusia ini dapat menentukan mana yang baik, menentukan mana yang cocok untuk dirinya. Nah, karena hal itulah seringkali perasaan-perasaan ini ataupun cara pandang kita ataupun sesuatu yang mungkin kita anggap baik itu kadang-kadang membuat kita memilih suatu jalan, menempuh suatu keadaan yang menurut kita baik, dan kadang-kadang disitulah muncul suatu perbedaan antara kehendak diri kita dan kehendak Allah. Nah, bagaimana kita menyadari bahwa sebenarnya kita punya desain yang telah Tuhan berikan, yaitu ada pikiran, kehendak, dan perasaan, ada emosi, yang dimana di situ menentukan bagaimana cara pandang kita. Nah, setelah kita tahu bahwa kita diberikan perasaan, kehendak, dan pikiran, maka kita harus mempelajari hal yang kedua adalah bagaimana pandangan Allah terhadap manusia dengan pandangan yang diberikan dunia. Nah, jika kita lihat tadi bahwa secara Alkitab kita menyadari yang pertama kita sadari bahwa manusia diciptakan oleh Allah sendiri. Dari debu tanah diciptakan, dan kemudian setelah jadi bentuknya, dan kemudian Allah menghembuskan nafas kehidupan ke dalam bentukan tanah liat tadi, dan jadilah manusia pertama. Dan kita percaya bahwa kita adalah buatan tangan Allah sendiri yang diberikan nafas hidup. Nah, tetapi secara dunia mulai dengan segala pikiran dan hikmatnya muncullah yang namanya teori evolusi. Yang katanya dari kera kemudian berevolusi beribuan tahun kemudian akhirnya kita menjadi Homo sapiens, yaitu manusia yang punya hikmat, manusia yang punya pikiran. Ya, itu pandangan dunia bahwa manusia ada karena evolusi. Nah, yang bagian berikutnya dari pandangan Allah, dari sudut pandangan Allah adalah bagaimana Allah mengasihi kita, Allah mengasihi manusia tanpa syarat. Tentu yang menjadi sebuah ayat hafalan bagi kita semua dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 berbunyi, ya. Kita buka firman Tuhan. Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, Allah mencintai dunia, bukan dunia secara buminya, tetapi manusia yang tinggal di dalamnya. Supaya apa? Supaya manusia ini tidak binasa, mengasihi manusia tanpa syarat. Nah, tetapi berbeda dengan pandangan dunia. Misalnya, kalau Anda baik pada saya, kalau si A atau si B memperlakukan saya dengan begini dan begini dan begini, maka saya akan baik pada si A, si B, dan si C. Ada syarat untuk dikasih, ada syarat untuk mengasihi orang lain. Bagaimana kita mencoba kembali belajar hidup dengan cara pandang Allah terhadap manusia. Bagaimana ketika Allah mengasihi semua manusia, bagaimanapun kita juga belajar untuk mengasihi sesama kita. Nah, dalam Mazmur 139 katakan bahwa Allah menenun kita. Allah menenun kita. Ada campur tangan Tuhan dalam proses kehidupan manusia. Tetapi secara ilmu pengetahuan kita pelajari bahwa manusia ada timbul karena peristiwa biologis, ya. Tapi kita sadari dan kita coba mempelajari hal itu, bagaimana di dalam segala sesuatu, bagaimana di dalam segala hal sebenarnya tangan Tuhan turut campur tangan dalam setiap kejadian. Jadi meskipun kita berpikir itu secara alami, itu secara
kodrati memang harus begitu. Tetapi satu hal yang harus kita sadari, meskipun itu berjalan terjadi secara kodrati, semuanya ada campur tangan Tuhan. Dan itu yang harus kita pelajari. Nah, berikutnya, Allah mengenal setiap kita, pribadi lepas pribadi. Contohnya kita buka bersama dalam Injil Yohanes pasal yang ke-10. Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-3. Demikian firman Tuhan. Untuk dia, penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntutnya keluar. Nah, Yesus digambarkan sebagai gembala agung, gembala yang menuntun setiap kita, domba-dombanya. Nah, di sini digambarkan bagaimana seorang gembala itu mengenal tiap domba-dombanya dan memanggil menurut namanya. Dan jika saat ini mungkin apapun keadaan kita, Tuhan tahu pribadi kita. Tuhan tahu kedalaman hati kita. Dan dia panggil namamu. Dan dia mau memberikan kau damai sejahtera. Selama kita menyadari bahwa di dalam pandangan Allah, kita adalah orang yang berharga. Tetapi di sisi sebaliknya, kita sebagai manusia, bahkan teman kita aja lupa nama. Kadang-kadang gini, siapa namamu? Ya. Siapa namamu, Jo? Misalnya seperti itu. Siapa namamu? Andreas. Oh ya, Andreas namanya. Seperti itu misalnya. Nah, kadang-kadang kita lupa nama orang. Misalnya Gary atau siapapun. Kita lupa nama-nama orang, teman-teman kita. Tetapi Yesus mengingat kita pribadi lepas pribadi. Dan di bagian pandangan Allah versus pandangan dunia, yaitu yang terakhir adalah bagaimana Allah menerima kita apa adanya. Dalam surat Roma pasal 5 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Nah, di sini jelas sekali bahwa mungkin saat-saat kita belum menerima, mungkin saat-saat kita belum mengenal Yesus secara pribadi, Yesus telah memberikan nyawanya bagi kita. Supaya apa? Suatu saat nanti kita percaya padanya, kita yakin bahwa dosa kita telah dihapuskan. Kita disucikan dari segenap dosa dan kesalahan. Nah, karena kasih-Nya, dia rela menyerahkan dirinya dan menerima kita apa adanya dalam keadaan apapun. Seperti Yesus mengasihi kita meskipun kita kondisinya saat itu kita masih berdosa. Nah, tetapi bagaimana dengan pandangan dunia terhadap orang yang lainnya? Seperti tadi yang di awal. Saya akan mengasihi si A, saya akan mengasihi si B jika ada syaratnya. Ada tujuannya apa? Ya, kalau misalnya saya ingin mendekati seseorang karena ada tujuannya, supaya ada keuntungan yang kita peroleh, ada sesuatu yang dapat kita, ada timbal balik yang kita harapkan. Itu secara manusia. Tapi di sini kita belajar mengenali pribadi lepas pribadi, terlebih lagi bagaimana kita mengenali diri kita. Bahwa sebenarnya diri kita adalah diri sesuatu yang unik di hadapan Tuhan. Nah, di bagian yang terakhir kita belajar bagaimana kita memandang terhadap diri kita sendiri. Ada beberapa orang di luar sana yang mungkin karena keterbatasan, mungkin karena sesuatu kegagalan, mungkin karena sesuatu yang mereka pikir mungkin menyesakan hati mereka, sehingga mereka tidak menyayangkan dirinya sendiri, akhirnya bunuh diri, ataupun ada orang yang hidup dalam kekecewaan, ada orang yang hidup di dalam keputusasaan karena apa? Menyalahkan keadaan dirinya. Dan ini hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Nah, kita beberapa poin di atas tadi menunjukkan bahwa sejatinya manusia adalah sesuatu yang berharga di mata Tuhan. Jangan pandang dirimu tidak berharga. Jangan mungkin karena kesalahan, mungkin karena sesuatu yang telah kita buat sehingga akhirnya kita merasa ya sudah deh, buat apa ini, buat apa ini, buat apa itu. Sehingga kita berhenti untuk berjuang, kita berhenti untuk melangkah, dan mungkin yang ditakutkan adalah akhirnya mengakhiri hidup.
Dan itu adalah suatu hal yang benar-benar ditentang oleh Allah. Tanamkan pada diri kita pribadi, lepas pribadi, yaitu bahwa sebenarnya kita adalah makhluk yang berharga di hadapan Tuhan. Aku berharga, kamu berharga, kita semua berharga di mata Tuhan. Dan kita harus sadari itu, bahwa kalau kita tahu kehidupan kita berharga, artinya dari situ, dari hal itu, kita belajar berjalan bahwa menjalani kehidupan adalah kehidupan yang benar-benar indah, kehidupan yang benar-benar bahagia. Kenapa? Kehidupan yang kita jalani adalah kehidupan yang berharga. Dari pandangan diri kita terhadap diri kita sendiri, kita harus belajar. Sebenarnya bagaimana sih kita ataupun manusia dapat menghargai diri kita sendiri? Yang pertama, yaitu memandang diri kita sebagai suatu kehidupan yang unik. Ya, meskipun kita diciptakan sesuai dengan kehendak dan rencana Allah, sesuai rupa dan gambar Allah, Tuhan telah menentukan lepas pribadi sesuatu yang berbeda. Ya, ada sebuah contoh, misalnya dalam Yohanes 3:16 tadi dikatakan bahwa karena Tuhan mengasihi dunia sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kata tunggal di sini adalah monosgenos, sesuatu yang cuma the one and only, yang satu-satunya, dan itu unik. Nah, demikian juga jika kita bandingkan bahwa setiap ketika kita diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah, yang artinya pribadi lepas pribadi itu unik karakternya, beda satu dengan yang lainnya. Meskipun misalnya ada teman-teman atau adik-adik yang mungkin bersaudara kembar gitu kan, nggak mungkin kan saudara kembar si A dan si B yang memang benar-benar sama, tidak ada. Satu dengan lainnya itu berbeda. Dan sehingga dari perbedaan-perbedaan itu ada kekurangan, ada kelebihan. Ada hal yang bisa dibanggakan, ada hal yang ditutupin. Tetapi jangan lihat itu sebagai sesuatu aib ataupun sebagai sesuatu yang benar-benar membuat kita down. Tetapi bagaimana kita memandang kelebihan dan kekurangan kita sebagai suatu anugerah. Ya, seperti kata dunia, nobody's perfect. Nggak ada pribadi di manusia, tidak ada pribadi dimanapun di dunia ini yang benar-benar sempurna. Tapi Yesuslah di dalam hati kita yang akan menjadikan kita sempurna. Dan di bagian yang kedua, bagaimana caranya manusia dapat menghargai diri kita sendiri, yaitu jangan pernah bandingkan kita dengan orang lain. Jangan pernah bandingkan kita dengan sesuatu yang lain. Misalnya, aduh aku kok kurus, aku kok gendut, aku kok kurang tinggi, aku kok pendek. Ya, kurang tinggi ya pendek ya. Aku kok tinggi ya. Ada beberapa banyak kekurangan itu secara fisik. Ataupun aku kalau dibandingkan si A, aku kurang pinter. Si B tuh cerdas banget dan lain sebagainya. Kalau kita mulai membanding-bandingkan diri kita dengan yang lain, artinya kita tidak bersyukur dengan dengan apa yang telah Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Meskipun mungkin saat-saat ini ada teman-teman yang ya maaf kata, sekali lagi di sini mungkin ada teman-teman yang bisa dikatakan cacat, maaf, ada kelemahan dalam tubuh, maaf, ada hal yang perlu diperhatikan. Tetapi di situ bukan sesuatu yang harus mungkin kita pandang hina, bukan sesuatu harus yang bisa dikatakan itu kurang dalam hidup kita. Jadikan itu satu kelebihan. Karena saya yakin dan percaya, meskipun ada kekurangan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, ada banyak kelebihan yang lain yang Tuhan berikan untuk kita. Yang berikutnya adalah know yourself. Kenali diri kita pribadi lepas pribadi. Kenali mungkin setiap potensi kita, apa yang kita bisa, apa yang kita punya, apa yang dapat kita pelajari, apa yang dapat kita lakukan. Kenali itu dan pakai itu secara full, secara mungkin bisa dikatakan pelajari lagi dan ditingkatkan dan dipakai setiap hari. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita mensyukuri keadaan diri kita. Nah, setelah kita mempelajari bagaimana cara pandang kita terhadap diri kita. Yang pertama mengenai desain Allah dalam kehidupan kita, yaitu kita diciptakan dengan berbagai banyak macam hal yang telah ditaruh Allah seperti pikiran, kehendak, perasaan, emosi. Dan kemudian bagaimana kita
melihat pandangan Allah dengan pandangan dunia. Dan kita harus pelajari hal itu. Dan berikutnya, bagaimana cara kita memandang diri kita sendiri. Nah, sebagai kesimpulan, bagaimana kita memandang diri kita sendiri, itulah bagaimana cara kita menerima dan keadaan kita untuk menjadi kunci bagaimana kita menjalani kehidupan. Seandainya kalau kita memandang diri kita dengan cara yang salah, dengan tidak bersyukur, dengan bersungut-sungut ataupun sesuatu yang mungkin ya banyak kurangnya, maka kita akan berjalan dalam kehidupan yang salah sehingga memimpin kita nanti suatu saat kita menjadi orang yang bisanya cuma menyalahkan keadaan dan kemudian menyesali kenapa saya nggak begini, mengapa saya nggak begini. Kenapa? Karena kita salah melihat diri kita. Belajarlah memandang diri kita dari cara pandang Allah, yaitu kita berharga. Kalau kita berharga di mata Tuhan, maka kita belajar berjalan dari perspektif firman Tuhan. Nah, demikian firman Tuhan supaya kita mulai menyadari diri kita adalah dia berharga di mata Tuhan. Kita belajar bagaimana kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Karena bagaimana cara kita melihat diri kita, begitulah cara hidup yang kita jalani. Sebab itu, berjalanlah dengan cara pandang Tuhan dan lihatlah dirimu adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Tetap semangat, tetap setia. Sekali Yesus, tetap Yesus. Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa kami yang dalam surga, mengucap syukur buat keadaan kami pada saat ini. Kami ada sebagaimana kami ada karena kasih Tuhan, karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk melihat diri kami sesuai dengan cara pandang Allah dalam kehidupan kami. Kami menyadari bagaimana kami berharga, bagaimana kami telah ditebus Tuhan, bagaimana sebenarnya kami diciptakan dengan banyak potensial yang telah diberikan Tuhan. Sehingga kami tahu bahwa hidup ini hanya untuk memuliakan Tuhan. Karena kami tahu hidup untuk memuliakan Tuhan, kami mau hidup bagi Tuhan dan menjadi saksi bagi orang-orang di sekitar kami. Tuhan, mampukan kami dengan Roh Kudus-Mu meteraikan firman-Mu dalam hati kami, bahkan kuatkan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami berdoa buat teman-teman kami yang mungkin saat ini sedang bergumul dalam kehidupannya, melihat keadaan kehidupannya, mungkin ada hal yang disesali, mungkin ada hal yang mungkin menurut dia membuat dia kecewa. Tetapi Tuhan, kami berdoa biar Tuhan memberikan semangat, Tuhan memberikan sukacita dalam kehidupannya, sehingga dia dapat menjalani hidup yang berharga di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati kami semua, dan kami mau berjalan bersama dengan iman. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, dan kami alaskan doa kami dalam satu nama yang berkuasa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sekali lagi, tetap semangat, tetap setia. Sekali Yesus, tetap Yesus. Tuhan Yesus memberkati.